Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berjumpa lagi kita hari ini, Minggu April 2020. Dan kita akan beribadah bersama untuk memasuki ibadah sengsara yang ketujuh ini. Dan firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita adalah, kita akan memahami Matius 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 tentang Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman ini. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Edi Liperda yang akan menjadi narasumber firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah jemaat-Mu, agar kami mampu memusatkan hati dan pikiran kami, dan kami mampu untuk melakukan firman ini. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 ini. Dengan mulai saya akan bertanya kepada Bapak Pendeta, bisakah Bapak Pendeta memberikan pemahaman awal tentang teks ini sebelum kita masuk ke substansi yang lebih dalam? Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Pertama, kita harus memahami bahwa setiap kota itu memiliki ciri khas atau karakternya sendiri-sendiri. Misalnya kota Jakarta itu berbeda dengan kota Yogyakarta, berbeda dengan kota Palangkaraya dan kota-kota lainnya. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan kota Yerusalem. Kota Yerusalem punya karakter tersendiri yang juga berbeda dengan kota-kota yang ada di sekitarnya. Yerusalem adalah pusat kekuasaan atau pusat politik, tetapi Yerusalem juga adalah pusat keagamaan. Oleh sebab itu di Yerusalem ada Bait Allah. Karena itu orang yang tinggal di Yerusalem itu tidak mudah. Termasuk mereka yang datang ke Yerusalem juga tidak mudah. Mereka harus memperlihatkan siapa dirinya di kota yang punya karakter seperti saya katakan di atas. Tidak mudahnya karena mereka harus menyesuaikan diri. Jika tidak, maka mereka akan tidak dihargai dan mereka juga tidak punya tempat dan tidak dianggap. Bisa kita bayangkan dengan keadaan kota seperti ini. Misalnya tunggangan yang dipakai untuk masuk kota itu juga harus berkelas. Pakaian yang dipakai juga harus berkelas. Misalnya kalau dia seorang imam, dia harus menggunakan pakaian imamnya supaya orang melihat, oh itu imam, dan seterusnya. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan bahwa dengan karakter kota Yerusalem ini tidak mudah. Kalau demikian halnya dengan karakteristik kota Yerusalem, mengapa dia terkesan Yesus Kristus mengabaikannya? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Karena yang pertama, Yesus Kristus tidak mau menambah beban bagi mereka yang tinggal di kota itu, yang sebenarnya mereka sudah sangat terbeban. Bukankah sungguh beban yang luar biasa, misalnya orang-orang miskin dalam kota itu harus pura-pura terlihat kaya karena harus menyesuaikan keadaan. Untuk itu sesungguhnya orang-orang yang ada sedang bertarung dengan perasaan dan juga bertarung dalam hal cara hidup. Jadi yang pertama, Yesus tidak mau menambah beban bagi mereka yang ada di dalam kota itu. Oleh sebab itu di dalam Lukas pasal 19 ayat 41, ini juga dalam Injil Lukas mencatat bagaimana Yesus dielu-elukan.
Itu dalam 41 ketika Yesus telah dekat kota itu, ia menangisinya. Dan Yesus Kristus ikut prihatin terhadap kota itu, tentang beban yang mereka tanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus bukan hanya sekedar prihatin terhadap penduduk kota Yerusalem, tetapi dia juga ingin menampilkan gaya hidup yang baru, gaya hidup yang sesungguhnya dirindukan oleh banyak orang, gaya hidup yang bisa diterima oleh banyak orang. Jadi paling sedikit dua hal itulah yang membingkai, yaitu pertama, Yesus tidak mau menambah beban bagi kota itu, dan yang kedua, Yesus Kristus ingin menampilkan gaya hidup yang baru yang bisa diterima oleh banyak orang. Setelah sampai pada titik ini, bisakah Bapak Pendeta memperlihatkan pesan yang mendalam? Terutama sekali dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki peristiwa terhebat dari yang dilalui oleh Yesus Kristus, yaitu kematiannya atau Jumat Agung. Terlebih lagi terkait dengan COVID-19 yang menggelisahkan banyak orang, termasuk warga gereja Kalimantan Evangelis khususnya. Ya, paling sedikit ada dua pesan yang perlu kita hayati bersama. Terutama sekali untuk dua momen yang Ibu sebutkan tadi. Yang pertama adalah momen kita akan segera merayakan atau menyambut Jumat Agung, dan juga momen yang tidak kalah penting ketika kita menghadapi peristiwa COVID-19 ini. Pesan yang pertama adalah pesan kesederhanaan atau pesan kesahajaan. Menunggang keledai masuk kota Yerusalem tidak mudah. Seperti saya katakan pada bagian awal dengan karakteristik kota ini. Resiko yang diambil oleh Yesus adalah dia tidak dihargai. Itu bukan hanya semata-mata sebagai simbol kesederhanaan, tetapi sebuah gaya hidup. Hidup yang sederhana itu tidak mudah. Dan hidup yang bersahaja itu juga tidak mudah di tengah masyarakat yang hedonis. Resiko menjadi tidak eksis. Itu yang mau diperlihatkan oleh Yesus, yaitu kesederhanaan dan kesahajaan. Saya merasa bahwa ini sangat relevan dalam konteks kita dewasa ini. Sekarang ini kita lagi diperhadapkan dengan virus corona. Semua orang diminta untuk tinggal di rumah, karena virus ini dianggap cepat sekali penyebarannya, dan itu bisa membuat orang panik. Bisa dibayangkan di tengah kepanikan itu, jika tidak dibangun dalam hidup yang sederhana, yang bersahaja, ibu-ibu bisa kalap membeli atau memborong makanan, dan makanan yang diborong dan dibeli itu belum tentu juga untuk dimakan. Jangan-jangan hanya untuk semacam dekorasi kulkas saja. Sehingga jika itu yang terjadi, kita tidak ada semangat sederhana, sahaja, dan hidup berbagi itu. Sementara banyak orang yang bisa membutuhnya jika kita bisa berbagi. Nah, semangat yang mau diperlihatkan oleh Yesus ini sangat luar biasa, agar kita bisa merasa cukup dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, di dalam doa Bapa kami juga diingatkan, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Itu mau mengatakan bahwa tidak berlebihan, tetapi juga tidak berkekurangan, dan siap untuk berbagi. Dan ini saya rasa sangat terlepas sekali dengan ajakan
pemerintah atau Bapak Presiden yang mengatakan hidup dalam solidaritas dan hidup di dalam gotong royong. Jadi itu pesan yang pertama dari ini. Sementara pesan yang kedua, ketika kita akan memasuki Jumat Agung, Tuhan Yesus datang masuk kota Yerusalem menyongsong derita dan kematiannya dengan kepala tegak dan sikap berpenampilan seperti seorang raja. Kendati bukan seorang raja yang penuh kekuasaan yang semu, melainkan raja damai. Sikap dan ketaatan menunggang keledai ini sungguh luar biasa. Sebuah sikap ketaatannya kepada yang mengutusnya. Jadi ini bentuk keberpihakan Allah terhadap mereka yang lemah dan tidak berdaya, sekaligus juga undangan untuk bersama-sama bersukacita menyambut kematiannya. Oleh sebab itu Yesus tidak mencari penderitaan di sana, tetapi ia tidak lari dari penderitaan itu. Oleh sebab itu, jika kita melihat siapa yang menyambut Yesus, itu adalah orang-orang yang selama ini di dalam kota itu merasa tertekan, orang miskin, orang yang lemah, orang yang terpinggirkan. Mereka dari ladang-ladang mereka, dari kebun mereka keluar bersama-sama menyambut Yesus sebagai Raja yang memberi sukacita. Saya rasa dua hal itu yang pesan mendalam dari bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem ini, dan kita juga bisa menyambut dengan sukacita karena ini jugalah undangan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita tetap tinggal di rumah, tidak usah panik, hiduplah dalam kesederhanaan, hiduplah dalam kesahajaan, dan hiduplah saling berbagi. Dan marilah kita masuk ke dalam undangan untuk bersukacita menyambut kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan memberkati kita semua. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu sengsara yang ke-7 ini. Tuhan memberkati. Demikian tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Liperda. Biarlah kita boleh hidup bersahaja dan sederhana, dan kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.